Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul aliyul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, semoga dalam kehidupan kita akan senantiasa dibimbing olehnya di jalan yang diridhoi, di jalan yang lurus, yang nantinya akan mengantarkan kita ketika kita kembali kepadanya akan diridhoinya dan ditempatkan di sisinya sesuai dengan janjinya. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh harapan bahwa diri kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk mengikuti dan menteladaninya dalam kita menjalankan hidup dan kehidupan di dunia ini, sehingga kita akan digolongkan sebagai umatnya yang setia, dan kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama mengulas kembali, mengingat kembali akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 62 sampai dengan ayat 74. Mari kita ingat kembali bahwa kita adalah diciptakan oleh Allah sebagai hambanya. Kita mengaku diri kita sebagai hamba Allah, tetapi kita belum tentu diaku oleh Allah sebagai hambanya. Kita bisa saja mengaku sebagai warga atau penduduk DKI Jakarta, tapi belum tentu Bapak Gubernur kita mengaku diri kita sebagai warganya. Kenapa? Karena tentunya ada beberapa persyaratan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita mengaku diri kita sebagai hamba Allah, dan juga hamba Allah juga mengakui bahwa diri kita adalah sebagai hambanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mereka mengucapkan salam. Hadirin,
jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita senantiasa melaksanakan perintah Allah yang disebut dengan sholat. Di dalam sholat kita mengawali dengan takbiratul ihram, mengagungkan asma Allah, mengagungkan Allah bahwa Allah yang maha besar. Tetapi tidak sedikit di antara kita begitu selesai sholat, bukan takbir lagi yang dikumandangkan, bukan takbir lagi yang diucapkan, tapi justru takabur, dia sombong dengan jabatan yang dimiliki, dengan harta yang Allah berikan, Allah amanahkan kepadanya. Dia sempat dan bisa takabur dan sombong, padahal kesombongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ini sangat berat kita laksanakan. Maka Allah cantumkan di nomor pertama bahwa hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang di dalam hidup di muka bumi ini tidak melakukan kesombongan-kesombongan. Kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Manakala orang-orang di sekitar kita mengucapkan, mengatakan dengan kalimat-kalimat yang menghina, dengan kalimat-kalimat yang merendahkan kita, dengan kalimat-kalimat ejekan, kalimat-kalimat menyalahkan, dan ini banyak terjadi di lingkungan kita. Satu golongan dengan golongan yang lain saling mencemooh. Satu kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling merendahkan, bahkan saling menghina. Maka manakala kita menjadi hamba Allah, hinaan-hinaan, celaan-celaan yang dilontar kepada kita, kita selalu mengucapkan qalu salama. Kita selalu menebarkan kedamaian dan keselamatan, bukan kita melayaninya, bukan kita meladeninya sehingga terjadi pertengkaran, percekcokan dan lain sebagainya. Itulah hamba Allah. Dua hal ini, hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, manakala kita berusaha untuk kita terapkan dalam kehidupan ini, maka kehidupan ini akan kita rasakan penuh dengan kedamaian. Kenapa kita tidak mendapatkan kedamaian? Karena satu sisi di antara kita menebarkan kesombongan, satu sisi di antara kita juga tidak tahan menahan ejekan dari saudara-saudara kita. Mengapa itu terjadi? Karena kita belum meyakini benar bahwa kita ini adalah hamba Allah, dan Allah lah yang maha segala-galanya, Allah lah yang pantas untuk bersombongkan dirinya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, yang ketiga di antara sifat dan hamba Allah adalah walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyamah. Di antara hamba-hamba Allah adalah orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah serta bersujud menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala orang lain nyenyak tidur, kita terbangun dan kita mendekatkan diri sujud di hadapan Allah, menyesali kesalahan-kesalahan kita, menyampaikan harapan-harapan kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di dalam kita melaksanakan salat malam ini, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam
maka berdirilah untuk melaksanakan sholat sunnah, dan pasti Allah akan mengangkat di tempat dan derajat yang tertinggi atau yang terpuji. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka derajat kita akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang dipuji. Apa itu derajat? Di dunia derajat itu bisa saja kita kategorikan hal-hal yang penuh dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi derajat yang sesungguhnya adalah kita akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, sebagai hamba-hamba Allah di dalam kehidupan di dunia ini selalu menghadapi ujian, cobaan dan tantangan. Oleh karenanya sebagai hamba Allah harus tetap berada di jalan yang benar, jangan sampai terpengaruh kepada hal-hal dan di jalan yang salah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin bahwa kebenaran pasti akan dimenangkan oleh Allah. Tinggal kita bagaimana memperjuangkannya, dan tinggal kita menunggu kapan saatnya Allah akan memunculkan kebenaran itu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakan wahai Muhammad, kebenaran itu pasti akan datang dan kebatilan itu pasti akan sirna. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Oleh karenanya sebagai hamba Allah, maka harus tetap berada di jalan yang benar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya untuk kita tetap berada di jalan yang benar, Allah telah memberikan kepada kita pedoman-pedoman, aturan-aturan yang sudah jelas dan baku yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran. Dan kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada kita adalah untuk menjadi obat bagi hati kita, untuk meluruskan perilaku kita, untuk meluruskan tingkah laku kita, dan sekaligus akan menjadi obat bagi hati kita agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khosaro. Dan telah kami turunkan Al-Quran itu adalah sebagai obat bagi hati dan dalam tuntunan dalam kehidupan kita. Wa la yazidudz zalimina illa khosaro. Dan orang-orang yang zalim itu tidak akan merasakan manfaat dari Al-Quran itu, bahkan dia akan tetap merugi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya di dalam surat Al-Furqan ayat 65 Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Orang-orang yang beriman dengan memelihara tingkah laku, memelihara ucapan dan tindakannya agar selalu berada di jalan Allah, karena dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua sebagai hamba-hamba Allah, dengan kita melengkapi persyaratan-persyaratan tadi, sebagian telah khotib sampaikan,
kita akan mendapat pengakuan dari Allah sebagai hambanya. Dan ini yang harus kita cari terus, agar pengakuan kita sebagai hamba Allah juga dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita nanti kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang penuh dengan keindahan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang penuh dengan ketenangan, kembalilah kepada Rabbmu, kamu ridho dan Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, maka bergabunglah dengan hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah? Minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin, para nabi, para syuhada dan para soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan dengan setiap Jumat kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh para khatib akan mempertebal keyakinan kita dalam pelaksanaan kita untuk menuju hamba Allah yang disukai, hamba Allah yang diakui juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini khatib ingin menyimpulkan apa yang telah disampaikan, bahwa kita dalam hidup ini mengakhiri dan memanfaatkan sisa umur kita. Mari kita laksanakan amalan-amalan yang menjadikan Allah mengakui bahwa diri kita sebagai hambanya. Di antara amalan yang harus kita laksanakan, hilangkan rasa sombong pada diri kita semuanya. Dengan kita saling menghilangkan rasa sombong di antara kita, maka insya Allah kehidupan kita juga akan mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman, dan sekaligus kita nanti akan diakui sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala harapan dan cita-cita kita dikabulkan olehnya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhdana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.